Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Lailatul Syarifah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran aswad dan menyimak. Tugas ini saya ajukan untuk tugas individu mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Hasan Saifullah MAG. Hakikat pembelajaran istima. Istima adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh lambang informasi, menangkap pesan, serta memahami makna yang disampaikan pembicara. Hakikat pembelajaran istima adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai bahan-bahan simakan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman. Yang kedua, tujuan pembelajaran istima. Tujuan pembelajaran istima yaitu aspek yang berkaitan dengan identifikasi bunyi ujaran dikategorikan sebagai tujuan pembelajaran istima level pemula. Aspek yang berkaitan dengan pemahaman secara tekstual atau tersurat merupakan tujuan pembelajaran istima level menengah atau mutawasid, sedangkan aspek yang berkaitan dengan pemahaman secara global, secara rinci, dan konstekstual mengkomunikasikan pesan, menilai, menyimpulkan, dan mengaplikasikan pesan dikategorikan sebagai tujuan pembelajaran istima di level mutakodim. Dari beberapa pandangan para ahli yang sudah diketahui, tujuan pembelajaran istima dapat diklasifikasikan berdasar level pembelajaran bahasa Arab sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran istima untuk pemula. Yang kedua, pembelajaran istima untuk tingkat menengah. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran istima untuk tingkat lanjut. Yang pertama, tujuan pembelajaran istima untuk pada level pemula, yaitu 1. Mengenal bunyi huruf Arab sesuai dengan makrotnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf Arab yang berdekatan makrotnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharokat panjang dan pendek. Yang keempat, mengenal huruf yang bertasydid. Yang kelima, mengenal huruf yang bertanwin. Yang keenam, mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dengan simbol tulisan. Yang ketujuh, membedakan antara al-qamariyah dan asyamsiyah. Yang kedelapan, memahami ungkapan bahasa Arab lisan sederhana yang diperdengarkan dalam tema yang memuat kosakata yang sudah dikenalnya. Yang kedua yaitu selanjutnya tujuan pembelajaran istima untuk tingkat menengah atau mutawasid. 1. Memahami makna kata sesuai dengan konteks yang tersurat. Yang kedua, memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata. Contohnya itu seperti muzakkar, muannas, bilangan, kata kerja, kata sifat, kata kerja dalam berbagai zamannya. Yang keempat, memahami makna kata sesuai dengan intonasinya. Dan yang kelima, memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Selanjutnya yang ketiga, tujuan pembelajaran istima untuk tingkat atas atau tingkat lanjut. Yang pertama, memahami makna ujaran sesuai dengan konteks budaya Arab. Yang kedua, memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai alur pembicaraan. Yang ketiga,
menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan. Yang keempat, menangkap gagasan utama dari paparan yang didengar. Yang kelima, membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung. Yang keenam, membedakan antara fakta dan pendapat perorangan yang dipahami dari konteks paparan lisan. Yang ketujuh, menangkap makna kontekstual dari kata yang digunakan oleh pembicara. Yang kedelapan, memberikan respon yang tepat terhadap satu ungkapan yang didengar. Dan yang kesembilan, menyimpulkan isi kandungan pembicaraan. Yang terakhir ke-10, memberikan penilaian terhadap ungkapan yang didengar. Selanjutnya, materi pembelajaran istimewa. Mengacu pada tujuan pembelajaran istimewa untuk berbagai levelnya, maka materi pembelajaran istimewa secara umum adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing hurufnya, kata atau mufradat, kalimat, dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Ada dua jenis materi kebahasaan yang bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran bahasa Arab, termasuk pembelajaran istimewa, yaitu yang pertama, materi yang disiapkan oleh guru dan materi yang diambil dari kehidupan. Dan yang kedua, materi yang diambil dari kehidupan real orang Arab. Jenis pertama disebut dengan teachers atau classroom Arabic dan yang kedua disebut dengan living Arabic. Dalam pembelajaran istimewa, sebaiknya guru lebih banyak menggunakan materi kategori living Arabic. Kenapa? Namun, untuk yang belajar bahasa Arab di luar lingkungan Arab, untuk mendapatkan materi tersebut sangat susah. Apalagi kalau negara yang menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Arab tersebut menyusun kurikulumnya sendiri atau tidak menggunakan buku ajar yang sudah dibuat oleh penutur asli. Selanjutnya, media pembelajaran istimewa. Secara umum, media pembelajaran yang paling berkaitan dengan kegiatan istimewa ini adalah rekaman, baik berupa audio saja maupun audio visual. Namun, menurut sini dalam pembelajaran istimewa, guru bisa memanfaatkan berbagai media yang mudah didapat dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Misalnya, yang pertama, memanfaatkan benda konkret yang ada di sekitar kelas. Contohnya itu seperti buku bacaan, surat kabar, majalah, alat tulis kantor, perkakasan yang ada di ruang kelas, dan sebagainya. Dan yang kedua, untuk memvisualisasikan pembelajaran istimewa. Jika dalam teks pembelajaran terdapat kosakata yang dianggap sulit dan tidak memungkinkan menghadirkan benda tersebut, maka media yang bisa digunakan adalah miniatur atau replika dari benda tersebut. Yang ketiga, untuk membantu mempermudah siswa dalam memahami teks dalam pembelajaran istimewa, guru juga bisa menyediakan gambar yang sesuai dengan kandungan teks. Yang keempat, media pembelajaran istimewa yang bisa dimanfaatkan oleh guru adalah media audiovisual seperti film, baik yang dibuat oleh guru sesuai dengan program yang ada, maupun menggunakan produk yang sudah relevan dengan tema-tema yang diprogramkan. Untuk menyampaikan materi istimewa yang berupa audio saja, guru atau pihak sekolah harus menyediakan sarana pendukungnya, yaitu kaset dan tape recorder. Yang keenam, guru dalam pembelajaran istimewa, guru bisa memanfaatkan dan mengefektifkan jam pelajaran IMLA. Yang ketujuh, guru juga bisa memanfaatkan dalam mengefektifkan jam pelajaran Maharah al-Kalam. Selanjutnya, teknik pembelajaran istimewa. Teknik pembelajaran istimewa untuk pemula. Secara umum, teknik pembelajaran istimewa untuk pemula diarahkan pada kegiatan menyimak untuk ditirukan atau menyimak untuk menghafal ungkapan-ungkapan populer yang baku. Yang pertama ada istami' tsumma rodid, yaitu guru atau rekaman memberi contoh pengucapan huruf dengan benar lalu ditirukan oleh siswa.
Yang kedua ada unzur wa istami tsumma radid, yaitu dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, pengenalan bunyi huruf hijaiyah dengan teknik dengarkan dan tirukan. Ini biasanya dilakukan secara konstekstual. Setiap bunyi huruf yang akan dilatihkan diberikan dalam bentuk kata yang disertai dengan ilustrasi gambar. Yang ketiga ada unzur wa istami tsumma radid wa mathil, yaitu teknik ini bisa digunakan untuk memperdengarkan beberapa kata kerja yang disertai dengan gerakan. Guru memperdengarkan suatu kata sambil melakukan gerakan. Siswa diminta untuk menirukan ucapan guru sambil memperagakan juga. Yang keempat ada istamiyah tsumma mahsil. Kalau siswa sudah mengenal tentang beberapa kata kerja seperti fi'il madi dan fi'il mudhari, dan sudah dikenalkan juga dengan fi'il amr atau kalimat perintah, maka teknik ini bisa digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap kata kerja bentuk amr atau fi'il amr. Guru mengucapkan kata kerja dalam bentuk kalimat perintah. Siswa langsung melakukan gerakan atau perbuatan sesuai yang diperintahkan atau pada waktu yang sama sambil mengucapkannya. Contohnya, iftah babun, bukalah pintu. Seperti itu. Lalu nanti siswa langsung membukakan pintu karena dia sudah paham tentang kalimat fi'il amr. Yang kelima ada istami' tsumma iqra. Guru memperdengarkan materi bacaan yang sudah direkam atau disampaikan langsung oleh guru. Siswa memperhatikan teks sambil mengikuti dalam hati. Yang keenam ada istami' tsumma uktub, yaitu teknik ini mirip dengan teknik dengar tirukan. Hanya saja respon yang diminta dari siswa yaitu berupa tulisan pada kata kerja masing-masing, pada buku kerja masing-masing. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.